Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadis yang kita baca pada pagi hari ini hadis nomor 1462. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan asqala min husnil khuluq, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perkara yang lebih berat pada timbangan daripada baik akhlaknya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu al haya minal iman, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, malu itu sebagian daripada iman, muttafaqun alaih. Jadi kalau masih ada perasaan malu gitu ya, malu oleh Allah, malu oleh orang lain, malu oleh keluarga, malu oleh orang banyak, merasa malu gitu ya. Apa saja yang bila tidak melakukannya, bila tidak menunaikannya ada rasa malu gitu. Atau kalau saya melakukan hal yang agak kurang bagus, malu, nah gitu. Nah, jadi kalau masih ada perasaan malu gitu, berarti dia masih memiliki iman gitu. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu, harus malu sama siapa saya? Oh gitu ya. Saya ini kan wah gitu. Nah, ini orang sudah tidak ada rasa malu, berarti mereka keimanan yang ada dalam dirinya sedang terganggu, nah kira-kira bagi bahasa lainnya, atau bahasanya juga mungkin sedang berkurang gitu. Nah, sehingga geus teu aya kaera gitu, apapun yang mereka omongkan, apapun yang mereka lakukan gitu ya, sudah lepas, sudah bebas. Nah, ini orang yang sudah melepaskan keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu urusan malu. Jadi pokoknya malu ini memiliki memiliki pengaruh gitu ya, memiliki sebab gitu. Jadi memang rasa percaya, yakin kepada Allah bahwa saya merasa ditatap, dilihat, dipandang, diamati oleh Allah. Nah, ini perasaan itulah yang menjadi bagian dalam menjalankan kegiatan perbuatan tersebut. Nah, kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita, akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang dapat dimengerti oleh manusia dan perkataan kenabian yang mula-mula itu ialah apabila engkau tidak malu,
berbuatlah sekehendakmu. Nah ini. Jadi kalimatnya sesungguhnya di antara yang dapat dimengerti oleh manusia dan perkataan kenabian yang mula-mula itu ialah apabila engkau tidak malu. Nah ini, berbuatlah sekehendakmu. Nah, jadi merasa malu gitu. Seperti mungkin memperlihatkan aurat gitu ya, pakai celana pendek, lelempangan ke tempat yang ramai. Nah itu mungkin kalau orang tidak merasa malu, mungkin bebas-bebas saja. Karena merasa malu mungkin pakai rada sontog gitu ya, ke bawah gitu. Tidak memperlihatkan bagian-bagian yang memang disebut itu adalah aurat. Nah, ya kalau tidak merasa malu, nah ini jangan-jangan keimanan sedang berkurang. Nah, itu. Kemudian satu hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'ala fa inna lau tabtahu amala syaitan mutafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat itu ialah lebih bagus dari ataupun dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat itu ialah lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah ini. Dan pada semuanya ada kebaikan. Tamaklah mengharaplah pada barang-barang yang akan mendatangkan manfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Dan apabila kena padamu ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, kalau saya berbuat begini tentu jadi begini dan begini. Tetapi katakanlah telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Karena kalau itu membuka perbuatan setan, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi orang mukmin yang kuat di sini sedang menggambarkan orang mukmin yang kuat itu adalah lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi memang perasaan meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala itu ya, dan dia itu kokoh di dalam keimanannya itu lebih hebat gitu, lebih bagus dan juga dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi yang lemah itu yang banyak mengeluh mungkin gitu ya. Dan pada semuanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikannya, mungkin mukmin yang lemah ada kebaikannya, tapi kekeh yang paling bagus mah yang kuat gitu, keimanan yang kuat gitu. Kemudian ya, dan pada semuanya ada kebaikan. Tamaklah, mengharaplah pada barang-barang yang akan mendatangkan manfaat untukmu gitu. Dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah gitu. Jadi harus kuat, merasa hebat, kuat dalam artian kebaikan. Dan apabila kena padamu ditimpa sesuatu,
maka janganlah engkau berkata, kalau saya berbuat begini tentu jadi begini nih. Nah, gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu itu menyalahkan kepada sebab, bukan ingat ke takdir Allah. Pada saya telah muntekieu mada baheula teh saya teh moal kieu. Kieu na teh sebab sana baheula mah tidak salah saya, nah jadi mengeluh gitu ya. Tidak begini, memang ini kita sudah takdir Allah. Seperti ini saya ini usaha seperti ini, hidup seperti ini. Memang ini perjuangan sudah, berjuang berusaha gitu ya. Nah, baru itu menyebutkan bahwa ini memang sudah qadarullah. Sok ada orang ya, para pemuda nih, memang sudah qadarullah aja saya mah cenah. Naon kalau teh sudah takdir Allah gitu. Sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jangan mengatakan kada wa kada tadi. Jangan mengatakan apa kalau tidak kamu begini maka akan begini. Jadi kalau saya berbuat begini tentu jadi begini dan begini. Jadi menyesali atas kejadian yang dialaminya. Harusnya tadi dikatakan bahwa ini sudah takdirullah. Sudah takdirullah, sudah qadarullah, qadar Allah, ketentuan Allah gitu ya. Nah, bila sampai kepada hal itu, itulah orang yang lebih bagus ketimbang mengeluh-ngeluh. Kemudian disebutkan ini Pak Ina lao, sesungguhnya kalau gitu ya. Kalau ngomong kalau gitu ya, di rumah sendirian gitu, saya telah kalau kieu mah padahal moal kieu meureun. Kata kalau itu membuka ruang untuk setan katanya. Lamun ada kata-kata kalau hayo kalau gitu ya. Jadi mengatakan sesuatu kalau padahal saya teh kalau gitu. Nah, itu teh disebutkan dalam hadis kalau itu membuka perbuatan setan. Nah, maksudnya akan melupakan Allah dan akan terus melakukan hal-hal yang menyangkutan dengan perbuatan dengan kalau tadi. Lamun teu berangkat mah mada-mada mau cilaka gitu. Lamun teu naik mah mada moal murag. Lamun teu ini tangga pasti moal rugi. Nah, itu teh bahasa kalau gitu. Kalau sudah kalaunya muncul, itu setan itu sangat leluasa untuk menggoda. Makanya kita setiap akan melakukan kebaikan, bacalah dengan bismillah gitu ya. Kalau sudah selesai dalam satu kegiatan, bacalah alhamdulillah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapkan innalillah gitu ya. Lu tidak menyenangkan saya, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itulah yang akan melahirkan suatu ketenangan, ketentraman dalam menjalani hidup ini. Nah, itulah beberapa hadis yang kita baca pada tanggal 1 bulan 1 tahun 22. Nah, jadi malam tadi tampaknya masyarakat pada umumnya itu melampiaskan penyambutan tahun baru Masehi. Sebenarnya bagi umat Islam itu meningkatkan ibadah, kemudian bertafakur, bertadabur perjalanan setahun ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tunaikan, apa yang tidak aku lakukan, apa cita-cita yang tidak ku selesaikan. Nah, maka di malam pertama itu, di hari pertama itu mentafakuri diri dan sekaligus menata perjalanan ke depan. Saya tidak akan begini, saya tidak akan melakukan ini. Nah, itulah mudah-mudahan kita termasuk keluarga orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.